Welcome to Universitas Brawijaya, Malang, home to over 60,000 students and a hub of innovation, dedicated to building up noble future. Established on September 4th, 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Seli Kusumarini, salah satu dosen pada program studi S1 Pendidikan Dokter Hewan, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu, tim penguji dan penilai dari sertifikasi dosen 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran untuk mata kuliah penyakit parasiter veteriner. Pada penyakit parasiter veteriner ini, deskripsi kegiatan pada mata kuliah, yaitu mata kuliah akan membahas secara komprehensif tentang penyakit parasiter pada hewan, dengan fokus pada gejala klinis, perubahan patologis, reaksi imunologis, metode diagnosa, serta strategi pengendalian, pencegahan, dan terapi yang sesuai. Diharapkan mahasiswa mampu untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai potensi dengan berbagai penyakit yang ditransmisikan. Selain itu, ada mekanisme patogenesa serta dampak terhadap kesehatan hewan pada peternakan dan juga masyarakat. Pada mata kuliah ini diberikan sebanyak 3 SKS, yaitu 2 SKS perkuliahan dan 1 SKS praktikum. Penyampaian pada perkuliahan akan diberikan secara DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Sedangkan untuk asesmen perkuliahan akan ada UTS, UAS, Case Study, Kuis, dan juga keaktifan maupun kedisiplinan dari mahasiswa. Terakhir yaitu praktikum dan project based. Berikutnya, kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa kedokteran hewan pada semester 4 yang mengikuti kegiatan perkuliahan dan memprogram mata kuliah penyakit parasitik veteriner, yaitu mampu menjelaskan terkait dengan gejala klinis, perubahan patologis, reaksi imunologis, hingga diagnosa dan pencegahan penyakit. Baik itu penyakit helminthiasis, baik itu penyakit parasitik, ektoparasit, dan juga infeksi protozoa darah, pencernaan, dan juga intestinal. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menggali dan memperoleh tanggung jawab dalam mencari pengetahuan dan menjelaskan bagaimana teknik-teknik pemeriksaan sampel di laboratorium. Untuk materi pembelajaran akan ada kurang lebih 14 kali tatap muka, dan topik yang disampaikan untuk sub pembahasan penyakit ektoparasitik veteriner diberikan pada pertemuan ke-5, 6, dan juga ke-7. Nah, pada topik ini, mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan ektoparasit, transmisi vektor disease, dan juga keterkaitannya pada ektoparasit lalat, nyamuk, kutu, pinjal, tungau, dan juga vektor transmissible disease-nya. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini berbasis student center learning, di mana masuk ke dalam kelompok active learning. Dengan metode pembelajaran, mahasiswa akan mengikuti kegiatan secara aktif di perkuliahan, masuk ke kelas untuk memperoleh kegiatan tatap muka, kemudian dilakukan ceramah, diskusi kelompok, dan juga studi kasus. Studi kasus diberikan sesuai dengan kasus yang banyak terdapat di lapangan dan juga sering terjadi tentunya pada companion animal, large animal, aquatic animal, dan juga wild animal. Baik, demikian introduction dari saya. Saya cukupkan, terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan topik perkuliahan pada penyakit parasiter veteriner dengan topik yaitu penyakit ektoparasit. Dengan subtopiknya adalah terkait dengan lalat dan juga nyamuk.
Pada perkuliahan hari ini kita akan fokus membahas terkait salah satu penyakit, yaitu adalah miasis. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan outline-nya, namun alangkah baiknya kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan outline perkuliahannya. Teman-teman semuanya diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan terkait dengan agen infeksi, di mana di sini adalah lalat dan nyamuk. Mereka ini dapat menyebabkan infeksi apa, kemudian mereka bisa mentransmisikan penyakit apa, kemudian dasar etiologi, epidemiologi, dan bagaimana transmisinya. Selanjutnya, diharapkan teman-teman juga mengetahui terkait dengan gejala klinis, pathological finding-nya, apa saja perubahan yang bisa teramati, mekanisme imunitas, diagnosa, dan juga prognosa. Terakhir, teman-teman juga diharapkan mampu menjelaskan terkait dengan upaya kontrol dan juga preventifnya, pencegahannya seperti apa. Baik, selanjutnya saya minta teman-teman semuanya mengeluarkan gadgetnya, HP-nya dikeluarkan. Kita akan pretest terlebih dahulu. Silahkan scan barcode terlebih dahulu ya di sisi kanan layar. Selanjutnya, ektoparasit apa saja yang paling sering menginfeksi hewan berikut ini? Pada sapi, kira-kira ektoparasitnya apa nih? Ada yang jawab lalat, kemudian nyamuk, caplak, kutu, ya, dan yang terakhir pinjal. Persentase paling tinggi ada pada lalat. Ya, ada yang bisa menyebutkan lalat apa saja yang bisa menginfeksi pada sapi? Maul. Mukti. Mosca domestica. Apalagi mukti? Tabanus rubidus. Kemudian satu lagi. Sarkopaga. Tapi sarkopaga itu ditemukannya itu tepatnya di lingkungan, ya. Yang menginvestasi itu stomoksis, lebih tepatnya. Baik. Kita selesaikan ini pretestnya. Terima kasih. Kita kembali lagi ke materi kita pada siang hari ini. Teman-teman semuanya, berikut ini adalah overview terkait dengan veterinary ektoparasit importance-nya. Sebetulnya, kalau kita tinjau lebih lanjut, ada 6 kepentingan utama. Mulai dari dia bisa menyebabkan infeksi secara langsung, kemudian dia bisa menyebabkan toksikosis, kemudian dia juga bisa menyebabkan anemia di sini, dia bisa menyebabkan reaksi hipersensitivitas, kemudian dia bisa menyebabkan dan mentransmisikan penyakit di mana menjadi faktor dan intermediate host, dan yang terakhir dapat menyebabkan kondisi entomofobia. Topik kita hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu kepentingannya ektoparasit dengan investasi stadiumnya, yaitu larva stage, yang mana dia dapat menyebabkan kondisi miasis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mode transmisi patogen, yang mana peran utama dari lalat ini, dia bisa mentransmisikan secara mekanikal. Contoh dari mekanikal, misalnya nih, setelah lalat ini hinggap pada kotoran atau pada tempat sampah, dia akan terbang. Kemudian hinggap ke makanan yang dikonsumsi oleh manusia, seperti itu. Nah, patogen yang ada di tempat sampah, di kotoran, itu akan berpindah ke makanannya manusia. Kemudian ada biological transmission. Contohnya adalah mereka bisa feeding dan juga sucking seperti ini, ya kan? Di mana darah akan ditransmisikan. Khususnya pada apa? Pada lalat-lalat yang mana mereka transmisinya melalui darah, karena ada beberapa lalat yang menghisap darah. Kemudian regurgitation and defecation di sini. Ternyata mikroorganisme itu bisa loh ada di bagian midgutnya lalat di sini, bagian abdomennya. Yang mana mikroorganisme patogen tersebut bisa jadi tertular pada kotoran. Nah, bagaimana cara penularannya? Contoh, apabila ada luka terbuka, kemudian luka tersebut dihinggapi oleh lalat, sehingga lalat memungkinkan dia untuk defekasi, begitu di sini. Yang terakhir,
Biting and salivary transmission ini yang sangat sering sekali terjadi, baik itu pada manusia maupun pada hewan, ya. Selanjutnya, kita membahas salah satu kepentingan dari lalat dan juga kelompok ektoparasit, terutama lalat dan nyamuk, dia bisa sebagai vektor. Nah, di sini salah satunya ada nyamuk dan juga ada lalat. Seperti yang tadi saya sampaikan, peranan mereka paling utama adalah biting vector. Ketika mereka menggigit dari hewan yang terinfeksi, bisa menyebarkan ke manusia maupun ke hewan. Dan juga ada carrier vector. Kalau carrier vector, biasanya mereka mentransmisikannya secara mechanical, ya kan? Bisa melalui defekasi, bisa melalui salivaria, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke ektoparasit that cause animal and human disease. Ada apa saja sih ektoparasitnya? Coba disebutkan di sini. Yang pertama ada miasis. Kemudian di sini ada transmisi dari nyamuk, ya, ada Aedes, Culex, dan juga Anopheles. Kemudian ada Blebotomus, kemudian ada Glossina, dan ada juga lalat tabanus. Nah, kita ambil satu topik di sini, ya kan? Kita ambil topik miasis. Ini adalah general konsep dari miasis. Miasis itu sendiri merupakan suatu penyakit, ya. Penyakit yang disebabkan oleh apa? Tepatnya bukan karena lalat, tetapi dari investasi larva lalat. Nah, investasi larva lalat ini pada hewan vertebrata. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan. Ya, nama penyakitnya adalah miasis. Apa yang dilakukan oleh larva lalat ini? Mereka akan menginvestasi berada pada jaringan. Bisa itu di kulit, bisa itu di rongga tubuh, di sistem pencernaan, ya, berbagai organ. Dan mereka ini akan memakan misalnya jaringan yang sudah nekrosis, kemudian cairan dari yang diekspresikan oleh luka misalnya, dan mereka tidak hanya bisa bertahan 1-2 hari, tetapi mereka bisa bertahan cukup lama sehingga perlukaan itu menjadi semakin parah. Berikutnya, ada 3 kelompok lalat utama yang kerap kali dapat menyebabkan kondisi miasis ini. Yang pertama, Ostridae atau bot flea. Biasanya mereka ini menginvestasi bagian rongga hidung. Kemudian ada Caliporidae, di sini ada Chrysomia, Lucilia biasanya, dan kemudian ada screwworm flea atau Cochleomia. Selanjutnya, distribusi miasis di Indonesia. Kalau kalian perhatikan di sini, distribusi miasisnya ada beberapa lokasi. Di sini kita lihat yang bagian titik-titik berwarna merah ini adalah distribusi miasis pada ternak. Nah, terpusat paling banyak di area Jawa, disusul dengan kasus miasis yang ada di manusia, ada di Jawa, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, seperti itu ya kasusnya. Selanjutnya, kalau kita perhatikan lagi, bagaimana kasus miasis ini paling banyak ditemukan di sini. Kalau pada ternak biasanya mereka bisa menyebabkan vulvar miasis. Kalau pada pedet bisa menyebabkan umbilical miasis, ini vulval miasis. Kemudian miasis pada bagian moncong seperti ini, dan pada kaki. Nah, kategori-kategori ini masuk ke dalam kelompok cutaneous miasis. Berikutnya, kita masuk ke etologi klasifikasi dari miasis itu sendiri. Kalau kalian perhatikan di sini, miasis itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang obligat, fakultatif, dan juga aksidental. Perbedaan ketiganya ini terletak kepada vertebratanya, hewannya. Kalau yang obligat, biasanya mereka ini mostly adalah hewan yang hidup. Sedangkan yang fakultatif, mereka ini biasanya adalah saprovat, bisa bangkai, juga bisa, tidak hanya hewan hidup. Kemudian yang terakhir, aksidental. Mereka free living. Apabila mereka ini menginvestasi, biasanya mereka tidak akan menjadi patogen atau bertahan lama dalam tubuh dari host pest itu sendiri. Kita lanjutkan pada anatomical klasifikasinya di sini. Kalau kalian perhatikan, kita pakai anatomi yang dari James, di mana
sebagian besar yang menyebabkan adalah Dermatobia hominis, Gastropilus, dan Chrysomia. Kasus yang paling banyak terjadi itu adalah kasus yang traumatik yang disebabkan oleh Chrysomia. Ini adalah life cycle-nya. Beberapa spesies lalat itu memiliki life cycle yang berbeda-beda. Secara umum, mereka dapat complete stage selama 7 hari di sini, ya. Tetapi, kalau kalian perhatikan, mereka selalu diawali dari mendeposit telur pada luka terbuka. Deposit telur, kemudian berubah menjadi larva 1, kemudian berubah menjadi larva 2, menjadi larva 3, dan setelah menjadi larva 3 akan terjadi flea streak. Setelahnya, barulah mereka akan jatuh ke tanah untuk menjadi pupa. Artinya, fase pupa itu ditemukan nggak di jaringan? Tidak, ya. Fase apa yang ditemukan di jaringan? Larva, ya. Kalian bisa nggak membedakan antara larva 1, larva 2, sama larva 3? Bisa. Bagaimana caranya? Dari ukuran tubuh dari larva. Artinya, kalau larva itu semakin tumbuh besar, ya kan, semakin panjang, maka larva itu masuk ke dalam kelompoknya L3. Ya, oke. Berikutnya kita masuk ke sini. What flies cause meiosis? Nah, apa ini? Kita identifikasi dulu. Ini kira-kira bagian kaki ya, kaki dari hewan ya. Hewannya apa kira-kira? Sapi? Bisa sapi mungkin, kemudian kuda mungkin, ya. Nah, ini kira-kira jenis luka mana ini? Luka terbuka, ya. Dan di sini yang bagian putih-putih ini adalah investasi larva. Apa kira-kira? Lalat yang sering kali menyebabkan luka, menginvestasi pada luka. Lalat apa? Chrysomia, betul. Kita akan kenalan dengan 3 spesies Chrysomia yang paling sering menginvestasi. Yang pertama, Chrysomia beziana, lalu Megacephala, dan Rufifacis. Ya, di samping itu ada beberapa kelompok lalat lain yang juga mereka ini tidak hanya obligat, ini juga fakultatif, yaitu Sarcophaga dan juga Musca. Khusus spesies yang ini kita tidak menemukannya di Indonesia, begitu ya. Nah, ini beberapa referensi yang saya temukan sebagai update untuk teman-teman semuanya, bisa digunakan. Sekarang kita masuk ke analisis imunologi dari kasus meiosis. Ternyata investasi larva yang disebabkan oleh lalat di sini, ketika larva ini sudah berkembang masuk pada jaringan yang nekrosis, luka yang nekrosis ini, mereka akan melakukan aktivitas yang namanya adalah flea strike, memakan jaringan-jaringan yang nekrosis. Nah, apa aktivitas yang bisa terjadi? Sistem imunologisnya, ternyata mereka bisa mengembangkan suatu mekanisme pertahanan tubuh yang kita sebut sebagai sistem imun. Pasti akan ada reaksi inflamasi, dan kalau kalian perhatikan di sini, ada beberapa reaksi inflamasi dan imun yang terjadi. Ada respon humoral, kemudian respon antibodinya yang bisa menyebabkan reaksi inflam biasanya adalah mast cell dan juga rilisnya eosinofil. Biasanya ini yang paling sering terjadi. Nah, ada specific immunity dan non-specific immunity. Semuanya akan terus berkembang ketika, sebagai catatan, investasi atau terjadinya kasus meiosis ini berkepanjangan. Ya, jadi kenapa kok bisa berkepanjangan? Luka itu terus terbuka, tidak di-maintenance dengan baik. Alhasil, ada lalat-lalat lain yang akan terus mendeposit telurnya dan berkembang menjadi larva. Ya, jadi reaksi imunnya mulai dari IgA ini dia akan elevate terus, bisa jadi ya. Bagaimana kalau misalnya lukanya ini sudah sembuh? Ya berarti nanti respon imunnya juga akan menurun kembali. Nah, untuk melakukan diagnosa dari meiosis ini, ada beberapa langkah. Teman-teman semuanya harus mengenali terlebih dahulu. Ini jenis meiosis yang mana? Ada traumatic meiosis, ada furuncular meiosis, ada juga moderate meiosis. Nah,
khusus untuk nasal dan juga traumatik miasis di sini ya. Biasanya paling mudah teramati karena kalian akan melihat keberadaan dari luka terbuka ya. Biasanya investasi larva akan tampak di sini. Kalian bisa melakukan ekstraksi larva dengan forceps ya. Bagaimana dengan furuncular miasis? Biasanya kalau furuncular miasis ini dia akan berada di bagian dermis hingga ke bagian dermisnya, sehingga kalian butuh untuk melakukan insisi yang tampak ya seperti abses begini ya. Dan di sini akan ada rongga fistecnya masuk. Nah, ini termasuk furuncular, tapi yang moderat miasis sampai kalian bisa melihat larva miasisnya cukup banyak hingga keluar dari tubuh. Kemudian efektif treatment dari miasis. Ini yang bisa dilakukan teman-teman semuanya. Mulai dari ekstraksi larva di sini ya, kemudian mengaplikasikan antiseptik. Terus kalian juga bisa melakukan debridement luka, flushing di luka menggunakan NaCl maupun hidrogen peroxide untuk membersihkan dan mengangkat jaringan yang nekrosis. Kemudian aplikasi dari ektoparasitisida. Ada golongan makrosiklik lakton, organopospak, isozazolin, semuanya bisa dipilih untuk mengaplikasikan pada investasi larva miasis. Untuk antiinflamasinya, boleh dipilih dexamethasone misalnya. Kenapa di sini diberikan antibiotik? Karena bisa jadi ada infeksi sekunder, betul. Oleh karenanya kita perlu antisipasi dengan penambahan terapi antibiotik. Nah, khususnya pada beberapa hewan bisa ternak harus diperhatikan kalau mereka ini sedang masa laktasi. Apa akibatnya? Bisa meninggalkan residu. Betul. Baik, ini adalah case study yang akan kita bahas. Namun sebelum sampai ke case study-nya yang akan kita diskusikan dalam kelompok, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semuanya? Oke, baik. Kita dari Aya terlebih dahulu. Gimana, Aya? Bisa ingin tanya, dari banyaknya lalat itu, apa sih yang sering menyebabkan miasis? Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup bagus. Lalat apa yang paling sering terjadi miasis? Yang pertama adalah Chrysomia, ya. Yang kedua adalah Musca. Kedua lalat ini itu paling sering ya berada di lingkungan peternakan. Yang ketiga biasanya adalah Lucilia, ya. Ketiga lalat ini kerap sekali tidak hanya sebagai obligat juga fakultatif miasis. Nah, kasus yang paling sering terjadi apa? Biasanya adalah traumatik miasis atau cutaneous. Jadi yang berada di bagian kulit. Selain itu yang juga kerap sekali terjadi adalah ostrus dan kuterebra. Ya, itu biasanya ada di kambing dan domba maupun di beberapa anjing juga bisa. Oke, cukup jelas. Oke, selanjutnya. Terus saya bertanya untuk di Indonesia sendiri miasis itu case-nya paling banyak itu di hewan apa, terus kondisinya itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Afrizal atas pertanyaannya. Kasus miasis paling sering di Indonesia itu tidak hanya di anjing dan kucing ya, tapi pada ternak besar. Biasanya sapi, kuda, seperti itu. Nah, kasus yang di ternak besar itu paling sering itu adalah vulvar miasis ya, karena biasanya postpartus sapi itu biasanya akan mengeluarkan lendir-lendir ya pada bagian vulvanya. Ternyata itu juga menarik lalat untuk mereka itu hinggap di sana dan dimungkinkan ada perlukaan. Lalu selanjutnya ada umbilical miasis, itu juga cukup sering. Lalu ada juga ini miasis karena traumatik. Tapi ini di companion animal. Biasanya karena apa? Karena accidental. Kecelakaan, ya kan, berkelahi dengan sesama kucing sehingga meninggalkan luka, ya. Itu bisa menyebabkan kasus miasis. Oke, sampai di sini sudah cukup pahami? Baik. Oke, teman-teman selanjutnya, ini adalah kasus yang akan kita bahas. Saya minta teman-teman semuanya membagi kelompok kecil
menjadi 4 kelompok saja. Kita akan berdiskusikan terkait dengan salah satu kasus. Kasusnya adalah seekor kucing domestic short hair mengalami kondisi letargi, lalu penurunan nafsu makan dan terdapat lesi pada bagian perianal di sini. Ya, ini ada luka di bagian perianalnya. Nah, setelah diamati dan terperiksa, ternyata bagian perianalnya ini sudah mengalami nekrosis, sudah memunculkan bau. Nah, ada juga larva ya yang menginvestasi di bagiannya di sini. Ya. Nah, di sini sudah ada diagnosanya adalah analmiasis dan juga ada terapinya. Tugasnya teman-teman kira-kira ya kan, faktor predisposisi apa sih yang menyebabkan kok bisa sih pada bagian anal ini bisa timbul miasis? Ya, kok bisa timbul luka? Oke. Nah, saya berikan waktu, silahkan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Baik. Sudah cukup diskusinya. Sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan dari hasil diskusi bersama kelompoknya? Oke, kelompok 1, silakan. Boleh dari sini aja. Ya. Oke, kami berempat dari kelompok 1 mohon izin untuk presentasi hasil diskusi kami. Jadi itu karena kan tadi awalnya miasis itu kenapa faktor predisposisinya itu pertama mungkin lembab karena dia ada perlukaan, jadi Ini ada perlukaannya. ya jadi kondisinya itu lembab dan menyebabkan dia adanya larva. Terus yang kedua itu karena ada perlukaan itu biasanya dia si kucing itu bisa menggosok-gosok areanya mana tuh, jadi makanya dia lembab. Terus abis gosok-gosok analnya, kemudian ada karena tadi DSH dok, jadi bulunya panjang, itu mungkin salah satu faktornya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu. Oke, baik. Dengan demikian, kita cukupkan untuk perkuliahan pada hari ini. Secara garis besar, kesimpulan yang bisa kita peroleh pada kasus miasis ini, kasus miasis disebabkan oleh berbagai jenis lalat, yang mana mereka mendepositkan telur, ya, kemudian telur ini berubah menjadi larva stage-nya. Ada berbagai spesies lalat, dan yang paling sering frekuensinya adalah Chrysomia. Dan kasus miasis yang paling sering juga ditemukan adalah Taneus miasis. Nah, upaya treatment manajemennya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan larva ekstraksi, kemudian dilakukan debridement luka, flushing, dan mengaplikasikan ektoparasitisida. Yang paling mudah ditemukan adalah aplikasi ivermectin secara subkutan dan juga bisa ditambahkan antiinflamasi. Itu ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Ini adalah referensinya dan terima kasih. Untuk keseluruhan materi, teman-teman semuanya bisa mengakses pada LMS, yaitu Brown. Ya, nanti dicari saja course-nya dan topiknya. Sekian yang bisa saya. Demikian video kegiatan ini dibuat. Terima kasih kepada Bapak Ibu penilai atas perkenaannya. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan sedikit gambaran dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pada pendidikan yang saya ampu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.